Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog dan Suave lah ya, karena hari ini kita mau bahas tentang nanokeramik mobil. Nah, sedikit cerita. Jadi kebetulan ini dapat unit kedua waktu di Gading Serpong untuk nanokeramik. Kalau yang kemarin, yang pertama tuh kemarin kita dapat Mercedes V-Class. Yang kedua ini dapat Mini Cooper 3 doors. Dan yang menarik ini adalah Mini Cooper yang tipe tertinggi. Nggak tahu sekarang yang tipe tertinggi itu JCW atau yang elektrik ya? Menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih tetap DNA Mini Cooper yang JCW ini adalah kasta tertinggi daripada Mini Cooper. Kalian bisa lihat ini Mini Cooper tulisannya John Cooper Box, di mana merupakan kasta tertingginya Mini Cooper. Dan warna ini adalah warna yang sangat unik yang keluar di 2020, yaitu Rebel Green. Dan warna ini sebenarnya kalau sama British Racing Green itu agak beda ya, karena kalau misal warna Rebel Green ini warnanya tuh hijaunya agak lebih tua, dan juga warna hijaunya itu dia solid ya, jadi kayak nggak ada metaliknya. Jadi kalau kalian tahu sendiri warna cat mobil yang warnanya solid itu kalau misal baret itu langsung kelihatan, kalau jamur langsung kelihatan. Beda sama kayak cat metalik. Kalau misal cat metalik itu seringkali kalau ada defect atau ada kerusakan di catnya itu nggak terlalu kelihatan. Tapi ini kelihatan banget. Jadi di mobil ini sudah kena ini ya, jamur-jamur gitu. Mungkin karena ini sebenarnya tahunnya 2020, tapi karena pemakaiannya mungkin namanya sibuk atau apa gitu, jadi kurang merawat mobilnya. Dan di bagian kaca kalian bisa lihat itu ada jamur-jamur yang parah. Lalu di sini juga ini sudah ada mineral air yang menempel atau alias jamur di kaca parah. Di sini list-listnya juga sudah kayak berjamur semua di tepi-tepi sini. Tapi ini hal yang unik dari Mini Cooper ini kan, kemarin waktu saya ambil dari rumahnya ke BSD sini ya, rumahnya di BSD, lalu kita ambil ke daerah Gading Serpong. Itu waktu di jalan itu entah kenapa saya nggak sempat ngecek ya. Waktu di jalan kacanya itu yang di bagian depan turunnya itu nggak bisa los gitu, jadi turunnya cuma dikit-dikit per mungkin sekitar 7-10 cm ya, tak gitu turunnya dikit-dikit. Nah aneh gitu, maksudnya biasa kalau misal kayak di bagian kaca kan kalau turun ya bisa langsung los. Dan juga waktu ketika saya buka itu biasa kalau kita buka Mini Cooper ya, misal dari dalam gitu kita buka set gitu, dia kaca kan langsung turun sedikit, kayak ada otomatiknya gitu, turun sedikit. Dan ketika turun ini karena frameless ya, jadi begitu turun dikit dibuka gini, dia jadi ada rongga untuk kacanya ini keluar masuk gitu. Nah jadi itu kalau normal kan seperti ini, kamu bisa lihat ya. Nah kalau normal seperti ini, jadi kita buka gini klep, nah dia kacanya langsung turun. Kalau yang nggak normal itu seperti ini, even sudah tertutup kacanya dia nggak mau naik. Jadi saya udah langsung agak panik. Kebetulan puji Tuhan karena ini mobilnya juga masih baru ya, saya langsung kontak ke Mini Indonesia yang ada di Jalan Boulevard Serpong. Saya kontak ke sana. Kebetulan di dalam ini ada sebuah nota yang isinya ada kartu nama daripada SA atau sales advisor-nya. Jadi saya sempat telepon dan saya langsung bawa ke sana. Dan buat kalian, maksudnya kalau kalian punya Mini Cooper dan kalian mengalami hal yang sama, ini mungkin bisa menjadi satu pengetahuan baru atau sesuatu yang bisa kalian pakai ketika kalian mengalami hal yang sama seperti itu. Jadi perlakuannya di Mini Cooper adalah yang pertama dicek dulu kondisinya, lalu saya ceritain apa adanya. Bahkan saya ceritain ini tempat customer saya, bukan tempat saya sendiri, dan mereka sangat welcome untuk menerima permasalahan itu. Dan ketika sampai sana beliau langsung mengatakan untuk ini kita harus cek dulu, kita harus reset ECU-nya gitu. Jadi ketika reset ECU-nya itu ketika reset ECU-nya itu bisa benar bisa enggak gitu. Kalau misal ternyata di reset itu jadi benar, itu berarti kemungkinan adalah cuma di bagian ECU-nya. Tapi kalau misal setelah di reset itu masih error gitu, kemungkinan ada part fisik atau part electrical yang putus kabelnya atau mungkin motornya rusak segala macam. Jadi singkat cerita, setelah dicek, setelah di reset ternyata
motornya kena gitu. Jadi saya udah agak deg-degan gitu karena kata ownernya waktu kemarin sebelum dibawa ke sini itu oke gitu, dan saya juga waktu pakai mobil ini ya saya perlakukan dengan normal juga gitu, maksudnya nggak yang ketika tutup juga kenceng-kenceng atau apa gitu ya. Sayang juga kan nama mobil customer, kita pasti lebih menghargai dibanding mobil sendiri ya. Kalau saya sih gitu. Kalau kalian gimana ya? Mungkin menghargai mobil sendiri dibanding mobil customer ya nggak tahu juga. Lalu setelah dilakukan diagnosa rusak motornya, dan kalau misal ganti motor itu habisnya sekitar 3 juta. Saya tunjukin work ordernya ya. Nah, jadi kemarin ini surat yang saya temukan di dalam mobilnya. Jadi surat yang saya temukan di dalam mobilnya itu adalah ada perincian untuk velg, karena velgnya kebetulan baret. Lalu ada perincian di Mini Cooper untuk ganti satu velg, itu harganya sekitar segini ya, bisa zoom in ya kameramennya ya. Jadi untuk harga spare partnya itu kisaran di harga 10.811.900. Lumayan ya, satu velg 10 juta. Innova Citius aja kemarin 4 velg 5 juta ya. Nah ini kebetulan ada kartu nama SA-nya yang waktu saya cek di dalam mobilnya buku servisnya nggak ada, STNK-nya ada, dan ada sebuah surat seperti ini. Puji Tuhan ketemu dengan SA Mas Fadil ini ya, sangat welcome dan sangat baik, walaupun saya bukan owner mobilnya. Nah ini kebetulan sudah diorderkan untuk ini ya, partnya ya. Nah jadi partnya itu adalah drive for window, lifter right, jadi yang bagian kanan motor daripada windownya itu harganya 3.083.300. Jadi saya udah sempat kaget, saya pikir tuh kan ganti velg aja 10 juta gitu loh, apalagi kalau misal ganti motor bisa mungkin estimasi saya 10 atau 15 juta kali ya per motor. Ternyata motornya itu harganya sekitar 3.083.000. Nah puji Tuhannya juga mobil ini masih garansi gitu, dan ownernya sangat baik kepada saya, sehingga udah pasrah aja kok gitu, pokoknya urus aja gitu. Kalau memang harus bayar ya bayar aja, saya yang bayar nggak apa-apa gitu, karena ownernya sangat baik sama saya. Puji Tuhan, maksudnya berkat Tuhan itu bisa dapat customer seperti itu, dan juga problem ini akhirnya bisa selesaikan dengan sempurna. Dan dari SA-nya menceritakan bahwa kalau order barang ini itu kalau misal ready di Mini Cooper pusat itu waktu pemesanannya kisaran 7 hari sampai 10 hari kerja, which is kalau misal 10 hari kerja mungkin sekitar 8 hari sampai 11 hari kerja kali ya, karena kepotong satu weekend. Lalu kalau misal ternyata spare partnya itu nggak ada di Mini Cooper pusat, itu harus mendatangkan dari UK selama 45 hari. Jadi menurut saya cukup panjang, dan saya nggak enakan sama ownernya itu. Kalau misal 45 hari kan dia pakai mobil pasti nggak nyaman banget ya, kacanya harus dibuka tutup secara manual. Kalau misal mau buka dia harus turunin sedikit, kalau mau nutup harus naikin lagi, pasti sangat nggak nyaman. Tapi untuk ownernya baik dan masih garansi, jadi seperti itu. Dan maksudnya setelah kita sambil menunggu partnya itu kita sambil kerjain coating dulu. Jadi hari ini kita mau kerjain coating, nanti info tentang kerusakan spare part di Mini Cooper ini itu setelah dipasang nanti saya akan sertakan di akhir video ini. Thank you bos.
Nah, jadi sore ini kita udah dikabarin kalau Mini Coopernya itu udah jadi pemasangan, dan kebetulan ini sudah jam 4 jam 3.30 di mana Mini Cooper bakalan tutup jam 4. Kita mau ambil dulu unitnya, lalu kita finishing lagi karena pasti ada kotor atau apa, jadi kita cek-cekin lagi. Dan kita nanti mau langsung cek setelah diganti motornya itu apakah bisa benar-benar normal lagi, lalu biayanya berapa, apakah masih ditanggung garansi atau enggak. Nanti kita cek sampai di Plaza Mini ya. Ini kebetulan saya ada di Plaza Mini Gading Serpong. Nih, ini ya tempat jual beli mobil di Serpong, dan kita mau cek Mini Cooper JCW warna Rebel Green ya. Nah, jadi saya udah di Plaza Mini Cooper ya Mas ya, udah di Gading Serpong. Ini kebetulan sama Mas Fadil. Ini baik banget ya, walaupun saya bukan ownernya tapi dibantu sampai selesai. Terima kasih loh Mas, udah dibantu sampai garansinya juga gitu. Jadi kemarin kan udah sempat di refresh ECU-nya ya, terus tetap nggak bisa ya Mas ya? Betul, kemarin udah sempat di reset fungsinya, itu harus tetap nggak bisa. Jadi pas dicek harus ganti motor power window-nya. Oh gitu ya. Motor power window-nya ada di gudang besar, jadi kita langsung ganti. Oh iya, terus kalau untuk motor power window itu kalau misal ganti itu, kalau kan ini kebetulan garansi ya Mas ya? Betul. Kalau misal nih saya punya Mini Cooper, lalu Mini Cooper saya udah lewat masa garansi, saya mengalami hal yang sama, Ya. itu kira-kira biayanya berapa ya Mas? Biayanya, nah ini kalau penjelasin rincian pekerjaan yang kemarin kita Nah, lakuin. jadi ini buat penasaran ya, Ya. biayanya berapa kalau tanpa garansi nih? Gimana? Untuk jasanya totalnya 793.440. Ya, Untuk jasanya. itu 2.300.000. 2.300.000 ya. Sama Travat kalau berbayar itu pengambilnya 3493.5. 34.935. Jadi itu sebenarnya ketika saya motor ini rusak ya Mas, sebenarnya saya agak takut ya. Saya pikir tuh kayak sampai puluhan juta gitu loh Mas. Enggak. Ternyata enggak ya. Kalau masih motor Polino sih dia masih rentang 20 juta. Oh, Baru kalau yang kayak berat-berat, starter, kompresor, nah itu baru mungkin lumayan. oh gitu ya. Kalau boleh tahu, misal ada kerusakan Mini Cooper itu biasanya di apa ya Mas? Kalau ini sendiri sih sebenarnya termasuk mobil yang bandel untuk misalkan sih yang juga variatif, biasanya dalam artian itu kenanya terus apa tergantung kondisi jalan yang kalau mungkin jalan ya kalau misalnya yang jalan Aki ya, kalau itu wajar sih ya Mas ya. Mobil dipakai pun kan aki tetap betul ini ya. itu kalau misalnya punya bagus dalam artian sampingnya bagus Terus kalau yang dari kerusakan ini nih Mas, itu kira-kira sebenarnya penyebabnya tuh kenapa ya Mas? kalau penyebab itu ya internal fault di motor power window-nya, jadi mungkin ada kabel yang short atau kabel yang putus sehingga otomatisnya dia nggak berfungsi. Ya, jadi dia harus ditekan pelan-pelan. Jadi case-nya tergantung nih faultnya, ada yang emang otomatisnya yang rusak jadi nggak bisa turun proses, ada yang sama sekali dia nggak bisa naik turun sama sekali, ada juga. Tapi kalau misalnya hal itu terjadi dan masih dalam masa waktu, jangan khawatir, ke dealer kita. Kalau tadi nanti kita cek dulu, ambil data ukuran segala macam. Kalau misalnya emang ditemukan atau soal kuliah, kita bantu mengeluarkan. Oh iya. Ya terus tadi mau tanya-tanya juga nih Mas, untuk garansi. Itu kalau garansi itu kalau dari Mini Cooper 3 tahun ya Mas ya? Betul. Itu meliputi apa aja sih Mas? Kalau garansi itu hampir overall kendaraan, kecuali mungkin kayak pelek, ban, kaca. Oh itu wajar lah ya, namanya kalau ban mah kalau pakainya ngaco ya. Ya betul. Sama paling maksudnya di aki sih, kalau aki sekarang dia di cover 2 tahun. Oh aki, Iya. aki juga di cover 2 tahun. Aki di cover sama 2 tahun. Kecuali Di garansi juga ya? betul. Oh Jika ada kerusakan karena aki yang emang defect, itu bisa di cover. mantap ya. Aki juga di cover, baru tahu loh Mas. Dealer cover aki nih. Ada. Kecuali kalau kesalahan pemakaian, contohnya kayak misalnya lampu interior mungkin nyala semalaman, di
lupa nutup pintu bagasi semalaman terus akhirnya tolong, nah itu baru kita tidak bisa claim. Gitu tuh kalau misalkan karena itu produk semua tadi sama mungkin kita usahakan kita bantu. Kalau misal nih ganti aki nih mas, itu karena pemakaian itu sampai berapa? Terus rekomendasinya aki apa ya? Kalau akinya sendiri karena pemakaian itu bisa tadi 5-6 tahun kalau chargingnya bagus. Oh oke. Kalau misalnya tadi apa tadi? Kalau misal harus ganti aki nih, kira-kira biayanya berapa mas yang aki yang sesuai standarnya Mini Cooper nih? Oh kalau ganti aki itu ada 2 tipe mas, ada yang 78 atau 80. Itu rentangnya sekitar 8 sampai 9 juta. 8 sampai 9 jutaan ya. Oh mantap. Tapi kalau garansi mah nggak masalah lah ya. Kalau garansi ya nomor karena kita nggak masalah kan kita. Siap. Ya. Oke. Jadi gitu kita mau langsung ngecek ke Mini Coopernya ya. Nah ini Mini Coopernya udah jadi ya. Nanti kita langsung cek untuk otomatis di power window-nya ya. Kalau penyakit maksudnya kalau ada kerusakan seperti itu biasanya yang frame aja ya mas ya, atau yang kalau Mini Cooper Countryman kayaknya kan ada frame-nya ya. Sebenarnya kalau kena bisa di mana, bisa model mana aja sih. Cuman kan kalau random sih dia nggak bisa kita tentuin ada di mana. Cuman yang udah pernah kejadian kemarin kita di Tridor sih. Belum mungkin. Oke. Ya. Jadi itu sebenarnya lebih ke ini ya mas ya, kayak faktor luck aja kali ya. Pas lagi kena gitu ya. Pas lagi kena, pas mungkin motornya lagi konslet ya itu kena. Kayak kalau barang elektrikal kita nggak bisa nentuin dia kapan rusak kan sih, kayak contohnya mungkin lampu rumah kita ya, itu kan barang elektrik ya kita nggak tahu, mungkin 6 bulan udah putus, ada yang setahun atau 1,5 tahun belum putus kayak gitu sih. Dan karena ada warantinya ya itulah mungkin manfaatnya mau waranti untuk di mobil-mobil Eropa atau macam gitu. Terus kalau kayak punya Mini Cooper atau lagi orang yang lagi mau beli Mini Cooper mas, itu apa aja sih yang mau maksudnya kalau mau beli Mini Cooper bekas gitu, itu apa aja sih yang perlu dicek mas? Atau di sini kayak bisa general check up juga ya? Di sini kita bisa general check up. Bisa ya? General check up. Jadi ntar customer juga sebelum beli mobil pas general check up nanti kita akan berikan estimasi perbaikan jika memang ditemukan kerusakan. Tapi kalau misalnya memang kondisi overall bagus ya kita juga akan temukan kondisi overall yang bagus. Oh gitu. Cuman kalau yang perlu diperhatikan mungkin mobil-mobil yang udah expired warranty ya. Nah itu gimana tuh mas? Buat yang mau beli Mini Cooper tapi yang warrantinya tuh di expired. Kalau saran sih mas memang dilakukan general check up sih. Jadi bisa transparan kondisi mobil itu seperti apa. Oh gitu ya. Jangan lupa juga test drive juga. Kita kalau beli kan pasti nyoba dulu dong. Iya betul. Coba dulu, terus pastikan lagi dengan general check up. Oh, nah kalau general check up di sini tuh kira-kira biayanya berapa nih? Untuk general check up sendiri kita itu sekitar 1.360.000. Oh, ya masih oke sih ya. Ya. Maksud saya sih ya, nggak mahal sih. Ya. 1,3 itu udah semua dicek semua ya. Sudah visual kaki-kaki, kolong, interior, eksterior, sama nanti kita diagnosis pakai scanner kita. Oh, gitu ya. Oke gitu. Lalu kalau misal nih mobil yang expirednya udah mau habis, misalnya mau beli Mini Cooper bekas udah 2 tahun, berarti kan sisanya kayak tinggal 1 tahun ya mas? Ya. Itu bisa perpanjang garansi nggak sih? Oh bisa. Bisa. Warranty itu bisa terbuka sampai 5 tahun dari umur mobil. Jadi kalau misalnya tadi umurnya tinggal setahun, ya kan, itu masih bisa extend 2 tahun lagi. Oh gitu ya? Ya. Oh mantap ya, jadi bisa lanjut garansinya ya? Bisa. Mantap. Dan di sini mantap loh, bersih banget bengkelnya. Alhamdulillah. Nggak kayak bengkel sih, kayak mall ya. Mantap. Jadi kita cek dulu ya mas ya, ya kondisinya. Mari saya coba turunin ya. Siap. Nah jadi tuh kalau di sini sama Mas Fadil, begitu mobil masuk di check up semua, kita dikasih checklist mana ada yang baret, lalu sunroofnya, kacanya, semuanya dicek, lampu juga dicek sih, body dicek sampai ada baret sedikit pun langsung ketahuan nih. Aman mas, udah bisa naik turun ya? Ya, siap. Kalau kemarin ini mas naiknya dikit-dikit 10 cm. Iya. Kalau pegel.
Mau aku jalan? Aku izin lepasin covernya dulu ya. Iya, siap. Rapi ya sampai dikasih cover ini. Boleh dijual nggak ini mas? Covernya? Ini cover di bengkel Mas. Cover di bengkel ya. Nah ini jadi kalau kemarin ini naiknya 10 cm 10 cm ya, ini kita udah kelar semua. Dia otomatiknya udah jalan semua. Terus kalau kita buka dia langsung ngebuka dikit ya. Nah itu loh kacanya. Ini kalau ditutup dia bakalan naik sendiri otomatis. Nah kayak gitu berarti udah beres. Dan biayanya free, masih ditanggung warranty. Jadi bersyukurlah kalau misal kalian bisa beli Mini Cooper tuh dari baru atau yang masih warranty ya, itu sangat penting. Kita pamitan dulu. Terima kasih Mas Fadil. Thank you Mas. Nah, ini akhirnya udah ditunggu-tunggu bahwa Mini Cooper Rebel Green ini akhirnya udah selesai di Nano Keramik oleh Nanonix Ceramic Seal. Jadi kita bahas sedikit tentang pengerjaan Mini Cooper. Jadi pengerjaan Mini Cooper ini kita harus detail ya, karena mobil ini tuh karena mungkin mewah gitu ya. Makanya dalam bodinya, dalam interiornya itu menggunakan material yang berbeda-beda. Contohnya di bagian kap mesin body ini itu dia ada menggunakan cat, lalu di sini ada stiker, lalu di sini piano black, di sini adalah satin chrome, di sini ada plastik di mana ujung-ujungnya itu karet semua. Jadi kita harus lebih mendetail waktu pengerjaannya. Seperti di sini itu kemarin kita kasih taping, jadi supaya stikernya ini waktu dipoles nggak baret. Lalu di sini kita taping semua supaya di sini nggak baret. Lalu di sini kita taping semua. Makanya waktu kalian lihat pengerjaannya itu kayak transformer ya, hijau-hijau semua gitu ya. Kayak ada LED-nya gitu. Tron. Jadi kayak gitu ya. Dan kita udah detailing semua, dan kebetulan catnya ini pengerjaannya di luar estimasi gitu. Jadi estimasi saya mungkin sekitar 1,5 hari sampai 2 hari, tapi ini sudah hari kedua, ini sudah hari ketiga, dan ini jam 2 siang. Jadi kemungkinan, jadi sudah kalau dihitung working hour ya, mungkin sekitar 16 plus tadi selesai jam 12 ya. Berarti 16 plus 4, which is itu sekitar 20 jam kerja dengan tenaga 2 orang, karena catnya itu sangat keras gitu. Jadi kalau kalian punya mobil-mobil Eropa itu catnya luar biasa kerasnya, apalagi warnanya dia Rebel Green-nya ini dia bukan warna metalik, jadi warnanya itu warna solid, sehingga baret sedikit itu langsung kelihatan. Jadi kita polesnya mesti mendetail banget itu, seperti yang kalian lihat waktu proses pengerjaan tadi. Nah kebetulan kita menggunakan Nanonix Ceramic Seal gitu. Jadi Nanonix itu brand Jepang. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, saya nggak mudeng bahasanya apa itu, karena tulisannya Jepang gitu, dan saya nggak mempelajari bahasa Jepang itu. Kalau mungkin saya terjemahkan sedikit, saya baca webnya gitu. Karena Nanonix ini adalah memaksimalkan proteksi dan gloss daripada cat gitu. Maksudnya selain proteksi, dia juga memaksimalkan kilapnya cat. Jadi kalau kalian lihat di sini itu, walaupun dia solid ya, maksudnya walaupun warnanya tuh hijau, tapi kelihatan warnanya itu bahasa Jawa ini meling-meling gitu ya. Jadi nggak tahu bahasa Tangerang apa sih, kinclong ya, kinclong. Maksudnya kalau kinclong itu kan kinclong ya, cuma kalau meling-meling itu kinclong yang berkilau-kilau gitu loh. Jadi kalian bisa lihat di video ya, nanti kalau bisa disutin tentang catnya kan bisa lihat benar-benar beda ya nano keramiknya. Lalu dia juga kayak sekali nempel dia permanen ya, sampai 5 tahun, walaupun kita garansinya sih nggak sampai 5 tahun, tapi klaimnya bisa sampai 5 tahun. Lalu seperti itu. Dan di sini ada material yang
trim-trim hitam, di sini merah, itu luar biasa cakep gitu ya. Terus di sini juga yang pilar ini dia piano black, jadi kita polesin semua pakai busa yang halus sehingga piano blacknya itu kembali merona seperti baru, bahkan mungkin bisa dibilang lebih kinclong dari baru ya. Nah seperti itu. Jadi kalau misal punya mobil gitu ya, karena kita sebenarnya suave sendiri untuk ini ya, untuk suave sendiri saya nggak salah bahasa Prancis atau apa gitu, jadi memang fungsinya untuk melindungi ya, jadi suave gitu, lembut, calm gitu, kayak melindungi. Jadi kita fokusnya pakai obat yang memang benar-benar bukan cuma detailing doang, tapi untuk melindungi cat mobil itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Maksudnya kuat lah untuk dipakai jangka panjang, itu nanokeramiknya kuat. Nah untuk menghilangkan nanokeramik sendiri itu dicuci doang, dia nggak bakalan hilang kecuali dipoles atau kompon gitu ya. Maka dari itu kalau saya sering lucu ya, waktu saya di Semarang ya kemarin, waktu saya ngecatin mobil, maksudnya ada perawatan nanokeramik gitu, si customer datang, om mau perawatan nanokeramik nih, ya udah sekalian dicatin ya gitu. Nah kalau udah nanokeramik pasti tukang catnya ngecasin mahal. Komplain sama saya, lah kenapa kok lebih mahal kok gitu, maksudnya biasa kan kita ngecatin gitu. Jadi soalnya catnya dibersihin susah katanya. Jadi diamplasin ya, kalau cat kan biasa diamplasin gitu supaya rata, dikenteng dulu sih kalau ada dekoknya. Kalau nggak ada penyok biasanya diamplasin dulu gitu. Lalu setelah diamplas dia kayak dikasih epoksi gitu atau dempul, lalu dicat, lalu dipernis ya. Nah waktu proses ngamplas katanya catnya nggak habis-habis kan. Jadi sih ya maksudnya itu nanokeramik padahal ya bisa menempel sampai seperti itu, sampai diamplasin pun nggak habis-habis. Jadi namanya nanokeramik bisa dibilang permanen, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misal mobil itu sudah di nanokeramik ya, itu nggak menutup kemungkinan di bagian catnya juga bisa baret, bisa berjamur juga gitu, walaupun bisa mengurangi tekanan baret atau mengurangi kecepatan jamur itu menempel kayak gitu. Jadi fungsi nanokeramik tuh nggak bisa yang mobilnya bakal kinclong itu ya, memang kita nggak mau overclaim lah, tapi menahan gitu. Tapi kalau misal sampai kena jamur atau kena baret itu biasanya sih kena di bagian nanokeramiknya dulu dibanding di bagian coatingnya, dibanding cat aslinya. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi gimana tanggapan kalian tentang nanokeramik? Silahkan komen di bawah. Nah satu lagi yang kemarin interiornya belum, yuk masuk ke interiornya. Nah jadi sebenarnya saya mau nge-review interior tuh agak males ya. Karena bukan males gimana, karena udah bersih banget gitu di bagian interiornya. Jadi kayak mau megang itu takut nepak-nepak jari tangan gitu loh, kayak aduh rasanya udah sayang, udah dibersihin semua tapi ada sisa-sisa jari, sidik jari saya tuh rasanya tuh sayang. Kalau kalian lihat di bagian interiornya ini sudah clear semua, bahkan yang kemarin yang dikeluhkan oleh ownernya adalah di sini ada jamur-jamur, dan sekarang sudah benar-benar clear semua ya, sudah bersih, sudah kinclong semua, karena di bagian sini juga kita polesin ya. Di bagian interior kita sudah detailing semua dan kita kasih conditioner di bagian dashboard. Di sini soft touch-nya semua, karena kalau misal penggunaan bahan-bahan yang kurang bagus di bagian interior itu rasanya sayang, karena mobil ini berbahan dasarnya soft touch. Jadi kalau menggunakan kimia yang berbahaya, dia juga kemungkinan bisa membuat interiornya ini jadi kayak pecah-pecah gitu. Apalagi ini kalian bisa lihat di sini suede ya, sini kulit, dan ini salah satu Mini Cooper yang joknya berbeda dibanding Mini Cooper yang lain. Di sini ada logonya John Cooper Works, jadi cakep banget. Dan yang unik malah mobil mahal seperti ini ya, itu masih manual ya. Aduh, kita yang punya Innova Venturer aja udah elektrik gitu, ini masih manual. Dan pengaturan joknya itu dia masih manual semua. Dan ini tombol transmisi, malah bahas mobil ya. Ya intinya gitu, jadi kita udah bersihin semua sampai atap-atap juga. Kalian bisa lihat detail-detailnya juga di bagian interiornya. Jadi kalau interior bersih itu kan rasanya nyaman ya. Apalagi mobil kayak gini biasanya kan yang bawa anak muda atau mungkin seusia saya yang sukses cepat gitu ya, beli Mini Cooper kayak gitu. Makanya kalau misal bersih gini kan enak ya kalau ngajak bawa
maksudnya ngajak jalan-jalan pacar, ngajak jalan-jalan istri, ngajak jalan-jalan pacar dan istri lah, itu nggak boleh. Pacar dan istri nggak boleh barengan ya. Jadi gitu ya. Jadi menurut kalian kalau misal nano keramik seperti ini worth it atau enggak, tergantung dari kebutuhannya sih. Kalau misal kalian yang pengen suka bersih-bersih mobil, kalau detailing doang kan sayang. Jadi mungkin bisa kayak ke nano keramik supaya dapat proteksi juga, dan juga kinclongnya juga lebih maksimal lagi seperti itu. Oke, thank you bos. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.